buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Wajah baru, semangat baru, saya lihat membaca Qur'annya pun penuh dengan semangat. Membaca Qur'annya aja sampai luar biasa ya, sampai begitu kayak MTQ aja gitu. Luar biasa ya. Tapi message daripada Al-Qur'an yang dibaca itu tadi sama dengan message yang pernah dibacakan di depan PBB oleh Presiden Soekarno. Mungkin kali itu ya ayat wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, itu baru kali itu mendengung di gedung PBB itu ya lewat Presiden Soekarno. Dia mengajak perdamaian seluruh dunia dengan basis keindonesiaan, pengalaman keindonesiaan, lalu dibawa ke PBB. Luar biasa. Jadi saya kalau teringat lita'arofu begitu itu bukan lita'dorobu ya. Jadi Islam itu memang lita'arofu bukan lita'dorobu. Nah, sekarang ini mulai akan ada lita'dorobu, menyalahi Quran yang luar biasa. Saya teringat waktu Presiden Soekarno itu yang membawa ayat itu di dalam pidato di tengah PBB. Luar biasa. Tahun berapa gitu? 60-an atau berapa? Oke, yang kedua saya terima kasih diundang kembali ke sini dengan forum yang berbeda. Ini yang otentik itu ini. Karena yang kemarin itu kan forumnya IJIS kan, jadi lain. Orangnya macam-macam, tapi kalau yang ini kan otentik, mahasiswa Rijalul Ghad wa Nisa'uha, kan, untuk orang-orang teman-teman dari Palu. Maka saya terima kasih diundang Pak Lukman, Pak Rektor dan lain-lain. Dan yang aneh itu tadi, baru kali ini saya diundang di sebuah tempat yang kemudian dijamak takhir gitu. Atau takbir itu namanya, saya tidak tahu. Harus 4 sesi, pokoknya 2 hari sekalian, Prof. Ini kalau nggak Palu, saya nggak akan mau. Ya biasanya kemarin saya ke Padang Sidempuan, jauh juga kan, mirip kan, Jakarta Sibolga itu kan 2 jam juga, sama dengan Makassar Jakarta 1 jam, terus Jogja Jakarta 1 jam kan, 3 jam. Kemudian Sibolga Padang Sidempuan itu naik darat 2 jam. Mirip kan, dari sini juga kan, dari Jogja 1 jam, ini 2 jam. Nah bedanya di sini, di sana naik darat 2 jam, di sini 1 jam 5 menit dari Makassar. Cuma ya saya menyampaikan begitu persis message-nya seperti Pak Rektor 1 tadi, suruh membenahi bagaimana ini kalau mau bikin proposal bagus itu untuk alih transformasi dari IAIN ke UIN bagaimana gitu. Mirip persis. Cuma ini temanya moderasi beragama atau moderasi berbasis integrasi ilmu, spiritualitas dan local wisdom itu ya. Tapi kalau di sana katanya dia baca-baca buku setelah pertemuan di Jakarta itu barangkali ya, saya tidak tahu. Tapi tagline-nya itu
IAIN mau merubah ke UIN itu dia sebut antropo ekosentris. Waduh, nah itu. Nah dia ingin tahu bagaimana teonya itu. Kalau teonya ditadorobu kan gawat. Gitu. Gimana ya teonya yang supaya inklusif itu, Prof? Itu pertanyaan pada sidempuan Pak Ibrahim itu. Udahlah saya uraikan bla bla bla, ya, catat vocab penting untuk menyempurnakan ini. Nah sekarang tugas saya di sini ini tadi moderasi. Saya kira ini kata-kata bagus untuk menjadi tagline di mana Palu. Saya kira Palu ya, betul. Saya kira benar itu. Jadi, tetapi berbasisnya ini, berbasis integrasi itu genuine dan otentik dari Palu. Oke. Plus spiritualitas. Karena kita ini punya agama tapi tidak punya spiritual. We have a religion but no spirituality. Semua agama-agama dunia mengalami krisis semacam itu. Mau Hindu, lihat apa yang terjadi? Iya. Mau Buddha, Myanmar, seperti itu. Kristen sejak dulu sudah berdarah-darah, sekarang sih lumayan bagus di barat ya. Tapi kan dulu juga berpuluh-puluh tahun ya berperang gitu. Di semua agama, Islam, Arab Spring nggak selesai sampai sekarang. Alhamdulillah pagi tadi itu sebelum saya kesini saya sudah sowan Kapolda dulu. Saya sudah diskusi dengan Kapolda baru tadi. Ya ada 1 jaman lah ya dia diskusi dulu. Dan dia masih ingin ngomong-ngomong lagi. Tapi memang bagus, jadi artinya Kapolda ini santri betul karena dia orang Kerinci dan dia ingin sebetulnya sharing experience ke perguruan tinggi seperti IAIN, Universitas Muhammadiyah, Al Khairat dan lain sebagainya. Saya kira kita harus open aja, saya kira untuk menjadi begitu. Nanti Pak Wakil Rektor 1 bisa menyampaikan itu bagaimana program untuk bersama beliau. Saya udah ketuk pintu atas nama IAIN dan UNMU. Tinggal follow up aja ya. Beliau masih ingin ketemu saya lagi karena diskusinya menarik. Diskusi awal itu ya kita hanya minum kopi, tapi kemudian beliau menyebut Poso. Nah saya punya pengalaman tentang Poso itu. Kok aneh ya orang Jawa punya pengalaman Poso. Jadi begini, ini mukadimah, jadi kan tidak usah serius-serius dulu ya. Nanti seriusnya pakai itu gitu. Jadi saya ceritakan bahwa saya pernah keliling 1,5 bulan full dari Berlin, Inggris, Belanda, Prancis, kemudian ke Amerika. Ke Amerika itu 10 hari di Washington, 10 hari di New York, kemudian seminggu di LA, Los Angeles. Nah, ketika masuk New York di bandara, Pak Alwi, saya dengan Pak Alwi, Pak Azumardi, Pak Yakub Tobing, kemudian saya, ada lagi satu, Pak Matius. Nah, mereka bisa keluar bandara, saya tidak bisa keluar. Saya pikir karena nama saya banyak mungkin di dalam teroris dunia itu, mungkin ini gitu ya, mungkin nama saya Muhammad Amin Abdullah. Wah, ini nama di Afghanistan banyak kan? Nama di Pakistan juga banyak kan? Itu waduh, saya stranded di situ. Saya dimasukkan ruangan bersama yang lain-lain juga, ya orang Cina, semua orang yang dicurigai. Lalu saya diprofil kembali, jadi saya ditinggal oleh bapak-bapak itu.
Saya sendirian di situ, ada 2 bodyguard sebetulnya, dan orang tentara dia juga. Tapi oleh imigrasi ditolak. Oh, ini bukan urusan kamu, kamu keluar. Ini urusan saya ingin tahu siapa ini Amin Abdullah. Saya punya pengalaman itu Pak Lukman. Lalu masuk, apa pertanyaannya? Nah ini yang kaitannya dengan Anda. Saya masuk, di depan saya itu TV besar. Lalu peta Indonesia. Lalu dia melihat paspor saya, terus dilihat yang ditanda itu saya kelahiran Pati Kudus, 6 jam dari Jogja. Tapi dia tanyanya, apa hubungan padi dengan Poso? Oh, ini pengalaman baru ini Pak Lukman. Tuh, waduh, Pak, saya. Jadi saya nggak akan lupa lah itu. Jadi kota saya sudah disamakan dengan Poso. Nah, itu maka saya punya hubungan batin dengan Palu itu kan. Wah, begitu ya. Udah saya jelaskan. It's very very different. Padi is in Jawa Island and Poso is in Sulawesi Island gitu kan. Dia manggut-manggut aja gitu ya, terus dilihat profil yang lain. Oke, diskusi situ setengah jam, gitu, mau apa kamu kesini ya mas. Terus dia lapor atasannya. Saya baru dilepas 1,5 jam kemudian. Itu pengawal saya 2 itu udah marah betul. Dia kan juga tentara pengalaman juga. Diginiin gitu. Tapi nggak apa-apa, lancar juga. Jadi kalau ada panggilan ke Palu dan ke Poso, saya itu memang committed. Maka saya nggak bisa menolak. Pak Lukman minta 2 hari ya sudahlah, oke gitu ya. Istri saya bertanya, kok lama banget di sana? Oh ya, ini perlu ini ke sana gitu. Oke, jadi itulah kira-kira ya, saya punya pengalaman pribadi yang otentik itu. Saya kira nggak punya yang lain itu. Karena kelahiran Pati dikira Poso. Bahaya sekali. Oke, baik. Sekarang bagaimana ini? Ada mengkaitkan ini tadi ya, bagaimana kaitan dengan moderasi. Saya kira Kementerian Agama sudah punya buku itu ya, moderasi beragama. Tetapi dia mungkin, saya belum baca, tidak terkait dengan integrasi ilmu. Belum terkait dengan integrasi ilmu. Sementara saya agak yakin bahwa moderasi itu hanya bisa diantarkan dengan integrasi ilmu. Boleh Anda bicara moderasi. Siapa sih pendakwah yang tidak pernah bilang rahmatan lil alamin? Mana pendakwah yang tidak pernah bilang rahmatan lil alamin? Tetapi nyatanya juga ketika melihat orang lain yang berbeda, maka di situ ada karohiyatul ghaib. Nah, yang ketawa ini mesti mengerti. Ketika menyebut rahmatan lil alamin, tetapi ketika melihat orang lain itu internal umat Islam loh, apalagi eksternal Islam. Di dalam hatinya masih ada rafdul ghaib, menolak keberadaan orang. So, what do you mean by rahmatan lil alamin? What do you mean by moderate Islam? Kalau di dalam hatinya masih ada secercah karohiyatul ghaib, rafdul ghaib, ini sebetulnya yang menjadi masalah. Nah, untuk itu saya kira konsep moderasi yang ada belum sampai ke situ. Dalam arti mengkaitkan dengan integrasi ilmu.
Maka eksperimen yang mau dilakukan Palu ini eksperimen bersejarah. Artinya no point of return. Anda harus ke depan, serius, dan menjadi center of excellence. Itu niatnya, itu sekali mendayung 2-3 pulau tercapai. Belum lagi mengkaitkan dengan spiritualitas. Tadi sudah saya sebut, we have a religion, everyone have a religion, dan kadang galak-galak di dalam beragama. Oke. Tetapi no spirituality. Maka pertanyaan saya dengan Pak Lukman dan semua, what do you mean by spirituality? Karena itu yang dipentingkan oleh umat beragama sekarang, dimanapun mereka berada. Spirituality unite us, tapi religions divide us. Wah, itu mata kuliah baru yang harus disisipkan di kurikulum IAIN, lama maupun baru. Kita harus dicek apakah kurikulum masuk ke situ atau tidak. Kalau tidak, saya tidak menjamin. Itu hanya jargon-jargon tiket untuk pindah ke universitas. Dan begitu Anda naik bus, artinya dapat SK, tiket disobek. Artinya layu akhir saya, tidak berpengaruh apapun. Nah, itu dia. Kemudian local wisdom. Wah, ini dia. Menjadikan Indonesia masih bersatu kayak begini ini kan karena local wisdom. Iya. Kehidupan berbangsa sekarang ini masih seperti ini. Kita patut bersyukur sebetulnya. Bangsa yang beraneka ragam suku, ras, agama masih hidup semacam ini. Saya tadi malam itu keluar makan, saya membayangkan tsunami, kemudian tapi kok sudah ramai begini. Hebat ini ya Indonesia di Palu ini. Ramai sudah, kehidupan segar lagi. Oh, ini jangan dirusak ini. Ini penting. Jadi local wisdom ini, saya kira kalau masing-masing suku, masing-masing ras, masing-masing agama tidak punya local wisdom, akar keindonesiaan yang menyatu semacam ini itu keropos. Tetapi karena kita punya local wisdom, wah itu nanti mesti comparative study itu Pak Lukman, dari Aceh bagaimana sampai Maluku, ya gitu, Jawa, Bugis, apa namanya, ilmu tikar. Kalau ada yang tahu juga, Palu dekat dengan Ambon. Ilmu tikar itu seperti apa? Itu local wisdom sebetulnya. Wah, luar biasa. Nah, Anda punya ambisi besar ketika menyebut 3 kata itu. Tetapi memang dong, orang mau berjalan jauh kan harus jelas petanya. Kemana? Ainal mafar. Al-bahru wara'akum wal-aduwu amamakum. Wah, ini kita harus menavigasi ini kan sebagus mungkin. Bagaimana itu IAIN, apalagi nanti UIN Palu, nama besar yang Anda sandang itu. Oke. Jadi itu saya mengapresiasi terlebih dulu, tapi what is it? Nah, ini saya menyiapkan, tapi ini saya tinggal sebagai zakat keilmuan saya, bisa dipakai semua. Nah, nanti kalau sudah universitas kan LCD dan layarnya tidak kecil begini kan. Ini kan masih IAIN, jadi oke lah. Kalau universitas kan 2 besar kan. Oh gitu. Tapi masih IAIN, maklum lah, apa-apa. Apalagi
gempa gitu. Saya juga malu gitu ya, jadi saya no problem lah itu. Apalagi katanya 3 musibah IAIN itu. Pertama gempa, yang kedua tsunami, yang ketiga pencurian besar-besaran. Iya, sudah hilang semua itu alat-alat elektronik itu ya. Masya Allah, luar biasa. Oke. Apa sih yang dihadapi oleh umat Islam, pendidikan Islam di seluruh dunia? Seluruh dunia. Saya punya mahasiswa di S3 Jogja itu ada semester kemarin ada 4 kelas S3 masing-masing 8, 9 sampai 12. Semester ini ada 3, jadi ada 7 kelas S3 di Jogja itu. Saya masuk semua karena pasca dan mahasiswa minta supaya selama mereka di sana ketemu saya. Saya cuma 7 kali lah masuk. Yang lain dosen yang kedua. Jadi bukan 14 kali, tapi saya 7 kali. Nah, kelas yang kemarin itu ada kelas bahasa Arab, ada 2 orang Libya. Yang kelas bahasa Inggris itu ada 3 orang Afghanistan. Dan mereka S2-nya alumni Amerika. Ada yang alumni Afghanistan asli. Senang sekali mereka ketemu saya. Ini enggak pernah saya dengar di negara saya. Baik yang Libya maupun yang Afghanistan. Makanya saya bilang saya berani mengklaim stagnasi metodologi studi keislaman merambah di semua negara Islam. Saya nanti akan bicara itu, dan salah satunya nanti saya cerita tentang seminar internasional yang diadakan oleh Al-Azhar, tapi belum masuk ke situ karena itu tambahan tadi setelah sholat subuh. Oh iya, saya itu kemana-mana mesti nyiapkan dengan baik sholat subuh. Setelah sholat subuh saya apa yang kurang ya, tambah 1 slide. Dengan usia 67 saya masih seperti itu. Kalau enggak nyaman didengar audiens. Iya. Cuma mudah-mudahan udah masuk di situ ya. Mudah-mudahan nanti kita lihat. Oke, jadi akan saya lihat apa itu stagnasi metodologi dulu. Sebagai perguruan tinggi harus ngerti itu. Oke. Syukur S3-nya wajib, S2-nya wajib, S1-nya juga harus ngerti. Apalagi dosennya. Jangan-jangan dosennya nggak ngerti. Itu yang khawatir. Meskipun profesornya banyak, belum tentu itu tadi. Apa yang dimaksud stagnasi metodologi? Yang kedua, ini saya sebagai anggota IP. Jadi saya setelah selesai rektor 2010, saya itu dapat surat tahun 2012 atau 2013. Selamat, Anda dipilih oleh Pleno IP. IP itu Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, hanya 60-an orang. Orang-orangnya seperti Pak Habibie, Pak Taufik Abdullah, Emil Salim, itulah orang-orangnya. Nah, saya diterima. Jadi saya punya komunitas IP sekarang. Sejak tahun 2013, jadi sudah 6 tahun. Sekarang saya ketua Komisi Kebudayaan, Pututi Herati, gitu ya. Nah, disitulah saya punya komunitas baru. Kalau saya 67 itu udah hampir disebut tertua atau generasi tua di IAIN. Tapi begitu masuk komunitas IP, saya termuda. Hebat tuh, sehat-sehat mereka. Pak Emil Salim berapa tuh Pak? 85 kan? Pak Taufik Abdullah 85, saya masih ketemu kemarin, masih angkat tangan. Waduh, luar biasa. Romo Magnes Suseno berapa? 84. Waduh, itu orang-orang IP itu. Umurnya panjang-panjang ya, ilmuwan itu ya. Luar biasa ini saya bilang. Nah, ini saya lalu terpaksa harus menulis semacam multidisiplin, transdisiplin begitu. Dan itu yang saya bayangkan ketika saya transformasi dari IAIN ke UIN itu integrasi, interkoneksi.
in essence itu sebutnya multidisiplin, transdisiplin, dan interdisiplin. Nah, yang ketiga saya baru masuk moderasi itu apa, berbasis ilmu itu kayak apa. Yang saya bilang selamat tinggal linearitas ilmu, apalagi ilmu-ilmu agama. Linearitas agama, linearitas keilmuan prodi membunuh masa depan mahasiswa. Harus berani merombak lokal. Oke? Jangan sampai mahasiswa apapun prodinya tidak mengenal isu-isu baru terkait dengan intoleran, terkait dengan ekstremisme, dan terkait dengan radikalisme. Apapun prodinya, itu bukan prodi Usuluddin. Besok tanggal 2 dan 4 saya diundang Fakultas Tarbiyah Jogja, berbicara tentang, saya diminta keynote speech tentang pendidikan agama Islam pendekatan multidisipliner. Pendidikan, jadi orang Usuluddin bukan Usuluddin tapi bisa masuk ke pendidikan. Waktu saya menjelaskan Maqasidus Syariah, Fakultas Syariah undang saya dan sudah masuk jurnal kan itu ya, Maqasidus Syariah. Padahal saya orang Usuluddin tapi ya harus tahu semua. Oh iya, diandaikan tahu, tapi ya dengan data dong, dengan literatur dong. Kalau enggak dengan literatur ya nggak tahu, nggak bisa. Buku-buku Arab baru itu, jadi kalau saya kuliah S3 saya ngangkat topik begitu, baru S3 mahasiswa saya nulis itu lalu dijurnalkan, barulah orang-orang mengerti siapa topik yang saya angkat. Kalau saya nggak mengangkat itu, nggak ada orang Indonesia yang nulis itu. Nah itu pentingnya. Oke, inti dasar capaian pendidikan. Nah ini antik juga. Saya itu sekarang anggota MAPEN atau Majelis Pendidikan Tinggi Kemenristek-Dikti sejak tahun 2016 sampai 2020. Jadi yang terakhir itu tugas saya di Kemenristek-Dikti untuk merumuskan value and spirituality untuk semua mata kuliah di perguruan tinggi umum. Karena mereka kering keruntang tentang value and spirituality. Mau biologi, mau kedokteran, mau apapun, mereka tidak kenal itu. Nah saya yang ditugasi, itu hanya 10 orang Pak. Mantan rektor UGM, ada orang UI, ada orang ITB, ada orang IPB, itu komunitas saya yang kecil 10 orang untuk memberi masukan-masukan kepada Kemenristek-Dikti. Jadi ini campuran pengalaman luar biasa ini Pak Lukman ini. Dan saya nulis ini 25 halaman untuk itu, jadi saya ditugasi Pak Amin, tolong reflect, nulis tentang value and spirituality, diintegrasikan istilah mereka, diintegrasikan ke seluruh mata kuliah. Nah saya tulis, mereka kritik, saya perbaiki, kritik, perbaiki, jadi sekarang diuji cobakan di Polban dan Polman Bandung. Belum resmi tapi sudah mau dicobakan. Saya nggak tahu, ya saya bisa masuk ke Kemenristek-Dikti kan bukan karena Kementerian Agama. Tiket saya masuk di situ kan IP. Kalau Kementerian Agama kan rivalitas, bukan interkoneksi. Rivalitas yang ada itu bukan interkoneksi. Nah, saya masuk kan karena interkoneksi, gitu, karena IP. Ya. Nah, suara saya rupanya didengar di tanah air bahwa ilmu-ilmu ini mati kalau dia over spesialisasi. Bahasa Arab taunya nahwu aja, sama sorof saja gitu. Nggak tahu kiri kanan ya. Ketika dakwah keluar ya nggak karuan suara bahasanya itu.
Tidak enak didengar oleh audiens di masjid, karena taunya hanya nahu dan sorok. Menurut biologi kedokteran, sperma laki-laki itu setiap 2 minggu penuh dan harus keluar. Maka itulah Islam, supaya kalau keluar sah harus poligami. Aduh, sedih sekali bukan? Khususnya ibu-ibu sedih sekali ini kalau itu diiyakan. Nah itu saya katakan itu betul, tetapi monodisiplin. Realitas kehidupan keluarga hanya dilihat monodisiplin lewat biologi, tetapi dia tidak menyentuh tentang psikologi perempuan. Anda tidak melihat keadilan, dan itu kaitannya dengan filosofi, gitu kan? Dan yang lain-lain. Dia tidak melihat bagaimana nation state, di mana di situ ada komisi perempuan, ada KPAI. Nah, tuh jadi urean tadi mentah jadinya, karena hanya monodisiplin. Jadi monodisiplin ini menyerang semua ilmu, menyerang semua profesor. Jangan lupa yang berdebat di WA itu profesor. Banyak informasi tidak bisa menyimpulkan dengan baik. Beragama kita tidak membahagiakan. Keberagamaan kita penuh dengan suudzon. Inna min ba'di dhanni ithmun. Kata Quran, kita ini melanggar Quran semua. Dzan itu tidak boleh, karena inna min ba'di dhanni mungkin tidak ba'd ya, aktsarud dzan. Inna min aktsarud dhanni ithmun. Sudahlah, hati nurani Anda harus menyelesaikan no terhadap Allah, orang lain. Nah itu moderasi, Pak. Dan itu saya kira masih sulit sekali ya. Nah ini karena kita bicara di productions of knowledge, yaitu perguruan tinggi, ini harus disiapkan, disampaikan dengan baik, karena ini adalah productions of knowledge, ilmu pengetahuan di seputar Palu sampai ke Gorontalo, sampai ke mana. Kalau ini berbatasan Gorontalo ke utara, ke selatan dengan Sulawesi Barat. Nah, ruang lingkup Palu itu di situ. Nah, itu ilmunya yang nyusun ya di sini ini. Gitu. Ya boleh, Gorontalo boleh, Sulawesi Barat boleh. Sulawesi Barat sudah ada IAIN. Ada STAIN. Oke, STAIN. Nah itu gimana? Jangan sampai Palu maju, Sulawesi Barat belum. Makassar bagaimana? Gorontalo bagaimana? Kan gitu. Menarik sebetulnya. Oke. Moderasi. Nah ini sudah. Jadi dari berbagai pengalaman itu. Nah setelah mukadimah begini, Anda saya kira sudah menangkap. Maka yang ini nggak usah detail. Tapi poin-poinnya tertangkap dulu kan, gitu. Baru sekarang yang detail tapi telegrafik, agak cepat. Oke, ini dalam bahasa Inggris, kritik stagnasi metodologi keilmuan itu sejak tahun 80-an. Setelah para Muslim scholars itu merasakan pendidikan modern tahun 80-an, ketika mereka sudah selesai doktor-doktor di Barat itu, sebelumnya tidak ada. Lalu mereka, loh ini kok literatur keislaman kok mabrur ala sukun,
Itu stagnasi yang dimaksud gitu. Tidak ada perkembangan sama sekali. Coraknya itu cuma hasyiah, hawamesh, hasyiatul hasyiah, cuma komentari begitu. Tidak ada orisinal, tidak ada contribution to knowledge yang lebih bagus. Nah itu semua saya rekam di situ. Jadi ilmu-ilmu keislaman hanya memiliki sedikit atau nggak punya sesuatu yang disampaikan kepada masyarakat yang berubah semacam ini. Oke? Nah itu kira-kira. Jadi cara berpikir keilmuan di perguruan tinggi Islam di seluruh dunia menurut para peneliti ini tahun 80-an adalah corak passive acquisition of knowledge. Jadi belajar sih, tetapi pasif sebetulnya. Mendengarkan dosen, mendengarkan guru, tapi dia tidak meneliti gimana, mengapa begitu. Nah ini kritik saat itu sudah ada tuntutan, bukan teologi kalam sekarang ini, tapi new teologi, kalam baru yang tidak rafdul ghair. Begitu, kalam yang ada seluruhnya karahiyatul ghair. Wes saya jamin itu. Mau antara Sunni Syi'i, mau antara Sunni Mu'tazilah dan lain sebagainya, apalagi yang laisa minnah. Ya. Maka perlu new theology. Kalau enggak Anda menanamkan bom waktu. Ya, bom waktu itu kadang-kadang meledaknya di MUI. Meledaknya di situ-situ itu, MUI pusat, MUI manapun lah gitu. Kok gini gitu kan? Kok begini? Kok anti realitas begini? Oke. Bukan law saja yang diperlukan, tapi ethics, akhlak karimah. Bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Yang ada sekarang itu hanya law saja. Oke? Nah itulah spiritualitas. Yang diperlukan adalah new spirituality. Filosofi, karena itu adalah critical mind sebetulnya. Cara berpikir kritis. Ya saya juga melihat bagaimana guru-guru SMA, guru-guru MA kan juga begitu. Jangan disalahkan IAIN-nya, mungkin di bawahnya sana sumbernya. Ya kan? Ya gurunya dulu KKN saja gitu kan, ujuk-ujuk jadi guru gitu. Ya lalu apa yang disampaikan kan? Kemudian natural social sciences, empirical thought. Jadi kita punya base, harus ada data. Ya. Sekarang data itu sekarang big data tempatnya di langit, ke laut. Coba. Sebetulnya dunia Islam itu sudah lama mati peradaban karena stagnasi metodologi. Ya kuliah biasa, puluhan metode. Nah, lagi-lagi teriaknya metode. Jadi kata kuncinya tadi, kita itu semuanya menghadapi stagnasi metodologi. Itu aja kata kuncinya. Bagaimana memperbaiki ini? Tidak mudah. Harus integrasi keilmuan. Ini sudah masuk, alhamdulillah, yang subuh tadi itu sudah masuk. Saya ingat, ya Allah, Al-Azhar yang usianya sudah 1200-1300 tahun baru kemarin mengundang ulama, mufti, researchers, intellectual scholars Muslim seluruh dunia. Ada 600-an, 500 orang lebih seluruh dunia. Orang Indonesia yang datang adalah alumninya 3 orang, 4 orang dari Indonesia diundang untuk bicara di seminar internasional karena dia merasa mengapa dakwah Islam sekarang kecenderungannya adalah dakwah ta'assub.
Al-unf. Nah, ini besok kita mau seminar nih sama Pak Lukman di sini juga tentang ekstremisme. Itu tadi karohiyatul ghair tadi saya ambil dari Rektor Al-Azhar dalam pidato pembukaannya. Rafdul ghair itu juga kata beliau saya ambil. Itu mengapa begitu? Lalu dia membangun, nah seperti tadi rumah apa tadi ada? Rumah moderasi. Di sana tidak disebut rumah moderasi, tetapi dia membuat pusat studi baru namanya Markazul Azhar Lituraf wa Tajdid. Sangat relevan untuk IAIN, UIN dan STAIN Indonesia. Mereka pun merasakan perlu adanya pembaharuan pemikiran Islam. What does it mean? Selama ini menghadapi stagnasi metodologi. Qat'i dhanni bagian dari stagnasi metodologi. Nah, jadi dia baru sekarang mempunyai pusat studi tentang at-turath dan pembaharu. Maka kalau Palu bermimpi besar sekarang ini sangat tepat waktunya, karena Azhar itu melakukan setelah 1300 tahun. Baru sekarang. Kalau markaz Tanzimun Nasl, kependudukan keluarga berencana udah lama. Azhar tuh punya itu sejak tahun berapa ya, 80-an mungkin ya, Markazul Azhar li Tanzimin Nasl. Saya pernah diundang ke situ. Nah, ada 3 rekomendasi. Ini penting ini, nanti dilacak aja. Ada 29 rekomendasi, 3 yang saya ambil. Pertama, negara bangsa modern adalah negara demokratis konstitusional. Selainnya tidak negara modern. Tegas gitu. Artinya Indonesia ini sudah on the right track. Jangan diganggu gugat gitu kira-kira. Al-Azhar bilang begitu. Yang kedua, tidak ada negara agama teokratis dalam Islam, tidak ada. Praktek Piagam Madinah dulu itu adalah bukan negara agama. 29, 3 yang saya ambil. Ini yang ketiga kaget bagi orang Palu dan orang Indonesia. Mengucapkan salam kepada non-muslim oleh orang muslim adalah kebajikan utama. Coba. Sementara di sini haram, kafir mengkafirkan, gitu. Wah, ini bagus ini. Itu ulama 600 orang loh Pak, tanda tangan oke. Memang itu min lubbi al-Islam, supaya tidak karohiyatul ghair, supaya tidak rafdul ghair. Baca itu 29 poin itu 3 loh saya ambil, baru 3. Nah, ini adalah menunjukkan stagnasi metodologi. Itu, inovasi itu penting, tidak hanya dalam sains, tapi dalam sosial, dalam agama Islam, dalam studi agama-agama, di dalam studi sosial, begitu. Ini kan inovasi. Dulu manusia kan hanya tahunya ada pohon, lalu gelinding. Oh iya ya, pohon bisa gelinding, main-main gitu kan. Setelah itu mikir, oh iya ya, bisa saya naikin ya. Oh, bisa main-main kita. Nah, setelah itu, oh bisa untuk ngangkat ya. Inovasi terus. Lah, kurikulum kita mabniun ala sukun. Maka letupan-letupannya itu yang muncul di organisasi Islam. Letupannya itu muncul di MUI, gitu kan.
akhirnya menjadi truk, akhirnya menjadi Masya Allah, luar biasa ya. Itu stage of innovation. Jadi kurikulum kita itu memang harus ada inovasi, entah setahun sekali, 2 tahun sekali, harus duduk itu rombak, iya merombak, supaya tidak maisatan dongka. Masya Allah, luar biasa ya. Nah ini yang saya kuliahkan di S3 di Jogja gitu. Lihat nih pemikir-pemikir baru. Jangan hanya Syafi'i, Maliki, Hambali gitu. Yang lain-lain tetap seperti itu, adalah modifikasi sedikit-sedikit, tetapi ini wajib. Jadi begini Pak Lukman, memang harus ada mata kuliah wajib seperti filsafat ilmu. Seperti filsafat ilmu kan semua punya. Sekarang tugas kita membuat filsafat ilmu keislaman. Supaya tidak macet metodologinya. Nah ini anak-anak yang 8 kelas, 7 kelas S3 saya latih itu. Dan ketika pulang dia menyebar sendiri. Gitu. Nah ini akibat dari stagnasi metodologi, tiba-tiba muncul pendidikan di Indonesia. Ini saya ambil catatan rektor-rektor perguruan tinggi umum yang setiap tahun mengadakan raker. Biasanya bulan Desember atau awal Januari. Ini catatan mereka tahun 2016. Mereka kaget mengapa perguruan tinggi umum mengidap permasalahan radikalisme, intoleransi, rafdul ghair tadi itu, separatisme, narkoba, dan lain sebagainya. Terus kita ini seolah-olah higher education, seolah-olah pendidikan tinggi, tetapi hasilnya ketika keluar ke masyarakat bukan higher tapi lower order of thinking. Jadi mereka menghadapi problem higher order of thinking. So what went wrong? Apa yang salah ini? Ini semua rektor komplain. Kurang bisa berpikir kritis. Bom itu melukai orang enggak? Enggak, pokoknya dibikin ledakan. Karena merakit bom itu kan menitan, 5 menit jadi. Itu sains. Jangan lupa tidak hanya bom, fake news, kemudian apa namanya, hoax, itu kan sains semua. Tinggal pakai jari saja Anda memfitnah orang. Ya, bom, kemudian sekarang media sosial itu kan sains semua. Nah, di situ ada paradox of science. Menarik itu. WTC luar biasa. Nah yang akan pulang ke Indonesia itu berapa? 600. Hati-hati Palu. 600 itu. Lalu dia bom bunuh diri di tengah kampanye pemilu di Pakistan. Dan alhamdulillah di Indonesia tidak ada pemilu yang kayak kemarin itu. Tidak ada yang meledakkan bom. Itu yang patut disyukuri sebetulnya. Itu karena ada local wisdom. Yang tewas berapa? 149 orang. Itu yang sekarang sedang terjadi di Afghanistan, di Suriah. Yang saya kaget itu, Turki modern berhadapan dengan Suriah sekarang. Masya Allah. Ada apa? Turki yang muslimnya 99,9 gitu. Sekarang malah perang dengan Suriah, tetangganya. Aduh, banyak yang sakit ini. Enggak, na'udzubillahi min tilka. Pokoknya Palu tidak boleh. Poso harus recover cepat. Dan sekarang sudah mulai itu.
Aman insya Allah. Nah ini buku-buku baru yang harus dipelajari. Global Salafism. Sayang ini belum diterjemahkan. Ini saya penting sekali, informasi banyak sekali ada di sini. Islam's New Religious Movement. Gitu. Global Salafism. Nah ini buku 300 halaman, saya ringkas menjadi satu slide. Oh iya, harus bisa. Gimana? 300 halaman buku tadi itu, saya ringkas menjadi satu slide. Wah. Dari atasnya itu apa? Tokoh-tokohnya ada, kemudian gerakan Salafi global itu ya. Itu tokoh-tokohnya siapa, lalu nah itu atasnya judulnya tokohnya siapa, inspiratornya siapa, corak dan varian gerakannya seperti apa, oke, doktrinnya bagaimana, psikologi komunitasnya seperti apa, apakah NU dan Muhammadiyah serta Khairat itu tidak bisa terinfiltrasi oleh gerakan ini. Seolah-olah sih masih Al-Khairat, seolah-olah masih Muhammadiyah, seolah-olah masih NU, tetapi sebetulnya sudah terinfiltrasi, tetapi tidak terasa. Mengapa? Stagnasi metodologi. Betul serius itu. Makanya saya hanya bisa berharap pada perguruan tinggi. Madrasah nggak mungkin, pesantren lebih-lebih lagi. Perguruan tinggi, profesor-profesor ini tadi bikin grup kecil-kecil, lalu disidangkan, lalu merubah kurikulum yang harus diinsert itu apa, nah itu baru ada pergerakan. Gitu. Pelan-pelan, tapi nggak usah pidato, nggak usah. Ya saya ini pidato kan karena diundang. Kalau nggak diundang nggak pernah saya pidato begini nih. Psikologi komunitasnya seperti apa, strategi politiknya seperti apa, karena itu adalah infiltrasi dan penyusupan. Saya kemarin di Muktamar di Malang diminta bicara, lalu viral 10.000 orang yang baca. Karena saya ya ada checklist ya. Pemikiran Islam itu harus di checklist. Ada 4 checklist saya. Tapi saya di awalnya itu saya bilang begini, bahwa ya di NU kan ada NU garis lurus, ya kan? Di Muhammadiyah sekarang juga ada namanya Mursal, Muhammadiyah rasa Salafi. Indonesia membicarakan makalah saya akan terbit nanti Juni oleh Ultras Muhammadiyah Malang. Padahal itu udah biasa disebut orang, tapi karena yang nyebut getarannya itu kurang. Begitu saya sebut bukan Musa, bukan Muhammadiyah Salafi, tetapi Mursal katanya, Muhammadiyah rasa Salafi. Ya itu infiltrasi. Nah yang sedih kan kalau infiltrasi itu di tengah-tengah produksi keilmuan seperti Pak ini. Wah, ayo. Wah bagus, ya harus menarik memang. Kalau nggak menarik ya ngapain gitu kan? Oke. Nah ini doktrin yang berat ini adalah salah satu doktrinnya itu adalah al-wala wal bara, yaitu hanya setia pada golongannya sendiri dan menolak golongan orang lain. Internal umat Islam, apalagi non Muslim, berat. Semua dunia Islam kena ini. Itulah yang disebut Rektor Al-Azhar sebagai Rafdul Ghair,
Itulah yang disebut oleh Rektor Al-Azhar karohiyatul ghaib. Dan Anda tidak mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi-Nya, innallaha ma'al muqsitin. Tadi lo ayat tadi itu saya tangkap, saya dengar betul saya itu, karena saya mesti mengambil intisari dari apa ayat yang dibaca Qori'ah tadi. Rupanya di akhir disebut innallaha ma'al muqsitin, artinya moderasi. Tidak boleh rafadiyah, tidak boleh rafad. Nah, inilah yang mengakibatkan stagnasi metodologi. Dan ini imported, exported ideologi ini. Ya, ini Bapak yang nanti tadi kan, mana Pak kata-kata takfirnya? Ini keluar. Tauhid, takfir, khilafah, itu yang kita harus waspada. NIS, Taliban, Syahab, Boko Haram, Mujahidin Asia Tenggara, Jamaah Ansarut Tauhid, Jamaah Ansarut Daulah, macam-macam di Indonesia juga. Literatur keislaman di Indonesia sudah berbeda. Jangan dianggap seperti dulu 30 tahun yang lalu. Ini menurut penelitian teman-teman dari UIN Pasca Sarjana Jogja. Literatur kita ada tingkatannya. Literatur yang dibaca anak-anak ini, generasi milenial, bukan kitab kuning itu, bukan. Tetapi ada Islamisme populer, tarbawi, salafi, tahriri, jihadi. Iya. Dan ini yang kemudian harus itu harus makanan harian pada dosen-dosen, semua prodi apapun. Gimana ini menanggulangi ini gitu ya. Yang bagus kita ambil, yang jelek ya jangan diikuti. Karena mesti ada yang bagus dong, jangan semuanya jelek. Mungkin ada yang bagus, tapi yang jelek harus dia. Apa toh? Literatur jihadi itu dia menggambarkan dunia ini sedang dalam perang. Waduh, tahu saya gimana psikologinya kita menghadapi dunia ini sedang perang. Maka jihad yang harus dikedepankan. Literatur tahriri, revitalisasi khilafah, polisi itu tauhid semua. Dor gitu kan. Wah, kan mengembalikan kejayaan Islam. Literatur salafi, dunia kekinian dibayang-bayangi lumuran dosa, bid'ah, syirik, kekafiran. Wah, panas. Darah ini menjadi panas. Jadi literatur-literatur itu ada bedanya itu. Nah, kadang-kadang dosen kita tidak fair, sama sekali tidak. Yang dipelajari cuma bulughul maram. Sejak dulu sampai sekarang ya dimulainya Kitabut Thaharah. Iya. Nah, ini tarbawi, ideologi Ikhwanul Muslimin, mengubah tatanan politik. Nah, Islamisme populer itu yang kemudian menjadi film. Apa? Santri bersorban. Perempuan bersorban. Oh, perempuan berkalung sorban. Kan? Macam-macam itu. Yang intinya kan fiksi, populer, komik gitu. Dan itu menarik. Generasi bisa budaya milenial masuk di situ. Oh iya ya, literaturnya sudah berubah. Lalu saya bagaimana menghadapi tamatan MA, tamatan aliyah, tamatan
SMA masuk. Oke, itu hanya saya klasifikasikan. Karena stagnasi metodologi muncullah Islamisme, itulah konservatif, radikal, ekstrim, teror. Oke. Ini hasil penelitian Habibie Center. Nah, itu Islamisme di kampus. Oke. Ada konservatif, ada radikal. Yang konservatif itu LDK, kampus besar yang tadi rektor-rektor berkeluh kesah tadi. Oke. Salafisme termasuk. Radikalisme itu Hizbut Tahrir Indonesia dan NIS dan ISIS. Ya, itu penyebarannya di kampus-kampus. Ya, tidak semua ya, tidak semua. Saya harus memberi catatan tidak semua, tetapi ada 1-2 yang terkena. Nah, ini dia. Saya baru masuk integrasi. Jadi ini keilmuan baru. Ada 3 generasi perguruan tinggi. Jadi tadi itu adalah basis social fact-nya, hard fact di sosial kita seperti itu, dunia Islam. Sekarang bagaimana perguruan tinggi? Perguruan tinggi itu ada 3 generasi. Yang pertama skolastik, yang kedua ilmu modern tapi monodisiplin. Tetapi yang diperlukan sekarang ilmu modern interdisiplin, itulah integrasi. Jadi saya tuh alhamdulillah betul ketika saya memikir bagaimana transformasi IAIN Jogja ke UIN, saya belum membaca buku-buku ini, karena ini saya baru baca 3-4 tahun karena tugas IP. Tapi saya saat itu 2002 sudah mencantangkan paradigma yang namanya integrasi, dan itu rupanya generasi ketiga perguruan tinggi. Nah, itu bagus, Palu sudah menyebut integrasi tadi, tapi dicari lagi apa itu kan sudah on the right track menyebut integrasi tadi sesuai literatur higher education. Jadi perguruan tinggi modern sekarang ini harus inter, multi, dan transdisiplin, tidak boleh monodisiplin. Saya kemarin bilang sama dokter, kalau kedokteran bolehlah monodisiplin gitu ya. Tapi kemudian disanggah saya, dokter, enggak juga Prof, sekarang kedokteran juga perlu inter, multi, dan transdisiplin, khususnya terkait dengan humaniora, religious studies, Islamic studies, dan lain sebagainya. Contoh-contohnya banyak Pak, sekarang kita sudah dibantu YouTube itu aneh-aneh itu, tapi ya bisa diangkat dengan mahasiswa lalu diskusi kan, relax saja dengan mahasiswa. Era disrupsi, peluang dan tantangan perguruan tinggi Indonesia, salah satu tulisan saya ada di situ, dan itu produk IP, dan saya memasukkan tulisan tentang Islamic Studies di situ. Nah, ini multi transdisiplin itu seperti apa? Itu tulisan saya ada di situ. Tapi nanti saya kirim, saya di WA aja kalau untuk memperkuat tadi itu pembaharuan kurikulum itu. Nah, apa toh inter multi transdisiplin yang disebut integrasi itu? Itu melatih seseorang mahasiswa dan dosen higher order of thinking skill. Jangan lower order of thinking. Sedikit-sedikit emosi, berbeda marah, pantang kelintasan, itu lower order of thinking. Beragama sumbu pendek, itu kan penyakit semua. Mana yang merubah? Loh, kok begini? Masa si ajaran agama malah mengantarkan lower order of thinking skill? Mesti salah dong. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, itu mesti higher order of thinking skill. Ini istilah psikologi semua, tetapi kurang populer. Tapi begitu saya populerkan, populer itu sekarang. Membedakan
Kaget itu orang-orang itu. Oh iya ya, berpikir agama kita bisa jatuh pada lower order of thinking ya. Iya iyalah. Menarik sebetulnya studi agama, studi Islam itu menarik, tidak membosankan, not dull, but you try to be dull. Not to be dull. Enggak, kalau saya harus menarik. Lihat nih, apa namanya, kuliah ini, nggak ada yang tidur sama sekali kan? Matanya melihat saya semua. Pak Amin mau ngaco apa ini? Ini hidup semua ini, nggak ada yang ngantuk sama sekali. Luar biasa ya. Nggak ada yang keluar juga. Masya Allah. Jadi ini ya, integrasi keilmuan itu menyatukan informasi, data, teknik, alat-alat, perspektif, konsep dalam satu building mindset. Oke. Kurikulum delivery-nya kayak begitu. Oke. Memecahkan permasalahan tertentu yang pemecahannya berada di luar jangkauan satu disiplin. Iya, banyak sekali antar instansi itu tidak bisa klop, gak ketemu. Ego sektoralnya tinggi sekali antar instansi itu, karena ketika instansi-instansi pemerintah ini egosentris, itu juga jatuh pada lower order of thinking. Banjir Jakarta yang gak akan bisa kalau penyelesaiannya lower order of thinking. Wah, itu kompleks problem. Semua instansi harus terkait. Bahasa Jawanya legowo apa ya? Kita harus ikhlas bekerja sama dengan orang lain yang berbeda instansi, berbeda agama, berbeda organisasi. Gitu. Jadi kalau ingin moderasi, Pak Rektor, melibatkan berbagai pendekatan, melibatkan berbagai disiplin. Tidak bisa monodisiplin. Kalau simbolnya moderasi, rahmatan lil alamin, tetapi mengajarkan yang monodisiplin, maka yang terjadi rafdul khair. Rafdul khair. Ini kata-kata begini ini muncul karena saya mendengar YouTube-nya Rektor Al-Azhar. Dulu sebelum Januari saya nggak pernah mengkaitkan Rafdul Khair, Karohiyatul Khair, dan Rafdul Khair sebelum saya dengar sendiri dari Rektor Al-Azhar. Sekarang saya punya alat baru, mampu memecah kebekuan, kejenuhan disiplin ilmu, mau sains, mau sosial, mau humaniora, mau agama, yang berdiri sendiri-sendiri seperti pulau-pulau begitu, tidak saling diskusi, capek. Moderasi yang pakai itu tadi, moderasi itu mampu melunakkan batas-batas kaku antar berbagai disiplin ilmu. Gitu. Usuluddin nggak pernah ketemu tarbiyah nggak pernah berkunjung ke Usuluddin. Usuluddin tidak kenal syariah, syariah tidak kenal Usuluddin. Itu dia yang saya maksud, ego keilmuan. Jadi tidak hanya ego instansi pemerintah, ego keilmuan ini memang kita bina. Itu yang harus kalau mau moderasi loh Pak. Itu. Udahlah, pokoknya kalau Palu punya konsep itu paling punya konsep, ya tidak harus bagus amat, tapi sudah melangkah ke situ, Anda benar-benar genuine di tanah air ini. Belum ada yang mikir itu soalnya. Tokoh-tokohnya ada yang muda-muda, banyak yang profesor ada, saya kira bisa. Nah, untuk apa? Menciptakan ruang intelektual spiritual baru. Gitu. Supaya kita tidak jenuh begini. Gitu.
mendengar khotbah di Jakarta itu waduh sedih. Sedih. Ya itu tadi monodisiplin. Intinya kan scientific thought dan humanistic thought kawin. Scientific thought dan humanistic thought tidak kawin, berhadapan-hadapan, head to head. Padahal itu harus perpaduan. Itu yang sekarang diistilahkan dalam dunia internasional disebut general education. Nah ini, religion tidak bisa dipisahkan dengan science. The religion that is diverse from science today will leave no offspring tomorrow. Pendidikan agama Islam yang terpisah dengan sains. Sains itu bisa natural science, bisa social science, bisa humanities, maka dia tidak akan menghasilkan anak keturunan yang sehat untuk yang akan datang. Bagus sekali itu. Offspring itu keturunan. Artinya ya mahasiswa-mahasiswa ini nah disitulah yuk kita mikir sekarang bagaimana hubungan fikih, tasawuf dan tafsir. Tetapi juga antar rumpun ilmu ada sosialnya, ada humaniora. 2 kali saya diundang. Saya sudah kuliahkan S2, sudah saya kuliahkan S3, sebagian mungkin luar negeri. Tapi kalau kembali sepertinya begitu-begitu aja ya gitu. Tolong Pak Amin bongkar itu. Saya suruh bongkar. Wah karena memang nggak mudah membongkar monodisiplin menjadi transdisiplin. Waduh, berat sekali. Saya datang Pak, kumpulkan tuh dosen-dosen. Tapi dia sudah punya kegelisahan mirip Anda. Mungkin karena ada infiltrasi tadi. Mungkin. Wah, ini kutipan bahasa Inggris. Dan bahasa Inggrisnya orang Palu mestinya lebih baik. Tapi intinya kan ini, yang monodisiplin tadi itu puritan Islam. Gitu. Saya menafsirkan. Dia ketika bukunya Speaking in God's Name diterjemahkan kan, kemudian saya kasih kata pengantar, Lapas Dam NU mengundang Khalid. Tempatnya di lantai 8 kantor NU di Jakarta. Nah teman-teman LSM itu NGO minta saya mendampingi dia di lantai 8. Saya hadir. Lalu saya perkenalkan dulu pada audiens, begini Khalid itu begini. Oke. Setelah itu sebelum bicara dia bilang, saya ingin komentar tentang apa yang disampaikan Pak Amin tadi, pakai translate kan. Terus dia bilang begini, saudara-saudara, saya itu ceramah di Eropa sering, ceramah di Amerika lebih lagi, termasuk Timur Tengah. Tapi tidak ada yang ngasih kata pengantar sebagus yang disampaikan Pak Amin tadi. Tepuk tangan tuh anak-anak. Saya pikir ada apa yang di dunia sana ini? Kok tidak paham tentang apa yang disampaikan Khalid? Dia senang sekali. Kemarin waktu 1,5 bulan keliling saya mampir ke UCLA 2 jam dari hotel saya. Ini intinya kan itu. Intinya kan ini kalau Anda berubah pada sains, hati-hati. Kalau universitas, karena dosen-dosennya itu kan dosen-dosen umum sama sekali. Tapi jangan kemudian karena takut lalu gak jadi berubah. Bukan begitu. Saya dulu menerima dosen-dosen umum, tapi ada program yang saya susun khusus mereka 8 bulan tentang Islamic Studies. 4 bulan. Sampai sekarang mereka senang sekali dengan saya. Kalau saya dulu tidak mendengar Pak Amin kayak begitu, saya tidak tahu arah katanya. Dan saya tidak yakin bahwa UIN yang ada punya program itu.
Itu bahaya kalau tidak punya program itu. Karena apa? Umumnya orang-orang yang belajar kedokteran, physical science, computer science entirely ignore social science and humanities. Mereka sangat tidak mengenal humanities, humaniora, dan tidak mengenal social science. Itu perlunya transdisiplin, itu perlunya integrasi. Buku itu ditulis tahun 2008. Saya berpikir tahun 2002. Jasir Audah ketika sampai Indonesia, saya tunjukkan jaring laba-laba. Dia dalam bahasa Arab, dia bilang, "Loh, Anda lebih dulu daripada saya." Ya karena keprihatinan itu mendunia kan. The absence of social science and critical philosophy perspective from the field of Sharia studies. Itu dia. Maka ketika dia alumni keluar, mentah, meskipun doktor, meskipun profesor, mentah dia. Ya menjabat, tapi ketika menyampaikan di depan publik, tidak enak didengar. Mengapa? Karena dia minus social science dan critical philosophy, humanities artinya. Gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana corak keilmuan di PTKIN, di Palu, di Jogja, di Jakarta, di Makassar, over specialization atau transdisciplinary? Saya curiga masih over specialization. Itulah monodisiplin. There must be a good fit to survive. Ya, memang kita perlu waktu untuk survive itu, and yet, tapi over spesialisasi, monodisiplin yang over spesialisasi is a certain route to extinction. Itu adalah jalan yang pasti menuju kepunahan. Hebat kan? Jadi literaturnya ini memang tidak hanya Indonesia, ya Inggris, ya Arab, syukur bahasa asing yang lain, supaya worldview-nya ini bukan doyek ya, tapi muasa. Nah ini dia, itu saya kasih rambu-rambu ya. Ini yang kemudian di Timur Tengah sekarang, literatur-literatur tahun 2000 ke atas, 2015 ke atas saya kira baru muncul, yang diistilahkan takamulul ulum wasdiwajul ma'arif. Itu yang transdisiplin, itu yang interdisiplin, itu yang multidisiplin. Saya sudah punya padanannya dalam bahasa Arab, takamulul ulum wasdiwajul ma'arif, percampuran antar ilmu, saling mengkritik itu antara sains, sosial, humanitis, dan agama. Ulumuddin, dia harus berani bertanggung jawab kalau ditanya sains, ditanya sosial, dan ditanya humanitis. Gitu, itu baru dialog. Karena apa? Karena perubahan luar biasa. Luar biasa perubahan di Palu. Luar biasa. Ekonominya bagus, cepat pulih dari tsunami. Yang diperlukan adalah fresh istihad. Nah, saya nulis buku khusus di lingkungan Muhammadiyah, tapi kata orang NU, wah ini bukan Muhammadiyah Pak, ini untuk semua umat Islam katanya. Nah, ya mau nggak dibaca aja. Tulisannya judulnya Fresh Istihad. Ada satu buku. Tidak fanatik pada mazhab, hukum atau teologi tertentu. Itu supaya tidak rofahiyah, karohiyatul ghair, supaya tidak rafdul ghair. Perlu integrasi keilmuan. Tidak boleh hanya pasang slogan al-Islam rahmatan lil alamin, tetapi kita cek kuliahnya karohiyatul ghair. Itulah
kebungkus aja itu. Maka saya tetap berharap eksisnya PT KIN Palu dalam arti IAIN menuju UIN, tapi dengan fresh ISTH, fresh kurikulum. Jangan hanya sekedar pindah, no. Moderasi berbasis integrasi keilmuan itu artinya selamat tinggal linearitas ilmu. Sayangnya kalau mau muncul dosen mesti dicek linearitas ilmu, ya kan? Wassalam itu. Anda harus mandiri, apa yang Anda perlukan, itu yang kamu ambil, tidak usah linear, kecuali kedokteran, kecuali yang teknik, gitu. Nggak bisa. Ini bahasa Arabnya ini, al-hallus syamil, bukan al-hallul munfasil. Takamulul ulum wa nihayatut takhassus. Oh, itu saya kutip itu. Nihayatut takhassus. Takhassus yang over specialization itu sudah nihayat. Padahal perguruan tinggi sekarang belum mampu mengeluarkan itu. Takamulul ulum bazdiwajul ma'arif. At-tamazuj al-ma'rifi baina mukhtalafi at-takhassusat. Wah, bahasa Arab. Iya, kalau saya nggak menggunakan bahasa Arab nanti dikira liberal di sini. Tapi kalau sudah saya pakai bahasa Arab, wah Pak Amin ini orang Muslim sejati. Iya, usul murakkabah muta'addidatut takhassus. Yang saya pikir tahun 2002. Al-muraqabah at-takamuliyah al-ma'rifi. Integrasi akan melembutkan hati. Monodisiplin mengeraskan hati. Iya, serius itu. Bener, Anda rasakan, Anda rasakan. Pakai hati tapi. Karena hati itu penting sekali untuk menavigasi, semua adalah hati, bukan akal dan ayat. Wah, tidak pernah sejelas ini saya menjelaskan. Kan menjelaskan begini tergantung forumnya kan. Kalau forumnya serius-serius begini saya harus serius. Luar biasa. Ini yang penting. Ilmu itu saling mengkritik, saling menembus, semi permeable. Akidah atau pemahaman akidah bisa dikritik oleh antropologi. Tuh. Pemahaman hadis bisa dikritik oleh sosiologi agama. Intersubjective testability. Ayo, jangan ego sektoral, jangan ego disiplin, tetapi saling menguji tanggung jawab keilmuan untuk kesejahteraan. Nah, spiritualitas itu juga macam-macam. Ada spiritualitas agama, ada spiritualitas mistik, ada spiritualitas kosmik dan saintifik. Hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.